berharap Yesus bangkit sebagai raja secara politis yang akan memimpin umat Israel berperang melawan Romawi untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada saat itu. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita buka Alkitab kita. Pada minggu hari ini, Minggu Palmarum, Minggu Palma, kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat 19. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nafsu itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika itu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Mari kita sambung. Firman-Mu menjadi terang.
Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang kekasih, betapa besarnya harapan dan impian yang dimiliki oleh umat Israel, para peziarah yang datang ke Yerusalem pada saat itu, akan hadirnya seorang raja bagi mereka. Situasi sosial politik yang dialami oleh umat saat itu berada di bawah penjajahan Romawi, dan tentulah dengan berbagai kesulitan yang mereka alami dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, membuat mereka sungguh-sungguh sadar pentingnya seorang raja penolong bagi mereka. Itu sebabnya kita boleh melihat dalam nats ini bagaimana orang-orang banyak itu menampakkan kegirangan yang luar biasa ketika Yesus memasuki Yerusalem. Ia disambut dan dielulukan sebagai seorang raja. Mereka menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma sambil berkata, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudaraku, mereka percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias yang akan menolong mereka, bahkan menyatakan pembebasan, keselamatan dalam kehidupan mereka dari segala belenggu, dari segala penderitaan, dari segala kesusahan yang mereka alami pada saat itu. Tentu ini juga menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita. Dan ini juga menjadi sebuah harapan bagi kita. Dan kita selalu berpegang bahwa jika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menang, bahkan keluar dari berbagai persoalan yang menghimpit. Situasi kondisi saat ini, di mana begitu banyak kecemasan yang terjadi, seakan-akan kita sedang mengalami teror hari demi hari. Kita harus berada di rumah, seakan-akan mengisolasi diri dari orang-orang lain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang mewabah saat ini. Tapi justru situasi ini kita yakini akan menumbuhkan kesadaran yang luar biasa bagi kita untuk senantiasa meyakini dan percaya bahwa kehadiran Allah adalah pertolongan yang luar biasa. Oleh karena itu mari, sama seperti orang-orang banyak yang ada di Yerusalem saat itu, para peziarah-peziarah yang mempunyai kerinduan bertemu dengan Allah, naik ke tahta kemuliaan Allah lewat Yerusalem, kita juga lewat ibadah ini, lewat persekutuan-persekutuan yang kita bangun, walaupun bukan di gereja tetapi di rumah kita untuk saat ini, kita percaya bahwa ini adalah langkah-langkah kita, adalah kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan Dia yang hadir melawat umatnya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu bagian yang kedua yang kita perhatikan dari nats ini adalah bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. Saudara yang kekasih, jika pada saat itu ada banyak orang yang berpikir dan pragmatis, melihat Yesus sebagai jawaban atas persoalan sosial dan politik, mungkin itu hal yang wajar secara duniawi, secara kemanusiaan. Memang menurut berbagai tafsiran ada orang-orang yang berharap Yesus bangkit sebagai raja secara politis yang akan memimpin umat Israel berperang melawan Romawi untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada saat itu.
Atau jika ada pada saat itu kelompok orang yang berharap bahwa Yesus adalah jawaban atas segala kemelut perekonomian, ya, atas segala kemelut kehidupan, dari segala kesulitan-kesulitan yang mereka alami sepanjang hari, itu juga adalah hal yang wajar. Di mana mereka butuh makanan dan mereka melihat di dalam Yesus semuanya terjawab, tercukupi. Makanan boleh disediakan, 5 roti dan 2 ikan, bahkan mampu memelihara kehidupan 5.000 orang, bahkan sisa lagi. Di tangannya yang penuh kuasa, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang buta matanya dicelikan, bahkan orang-orang mati dibangkitkan. Saudara kekasih, itu adalah hal-hal yang lumrah, hal-hal yang wajar. Kalau ada orang beranggapan dan mengharapkan Yesus menjadi jawaban atas segala hal-hal duniawi seperti itu, yang akan melepaskan mereka dari berbagai kemelut itu, kesusahan itu. Tetapi jauh melampaui apa yang ada dalam pikiran manusia. Dalam kesempatan ini, Yesus justru memperkenalkan dirinya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Perjalanan Yesus dengan mengendarai keledai adalah pernyataan dirinya bahwa dia datang sebagai Raja Damai. Yesus ingin menyentuh kita dengan kedamaian yang sesungguhnya. Perkara-perkara surgawi akan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Yang ilahi datang mendekati kita, memasuki pengalaman-pengalaman insani. Kita menyadari bahwa berbagai persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini berpotensi menghilangkan rasa damai dari dalam kehidupan kita. Kita menjadi tidak berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Kita mengalami kecemasan dan ketakutan. Bahkan seakan-akan kita menjadi tidak berdamai dengan Allah, karena rasa takut yang ada dalam diri kita menjadi sebuah kegentaran, sehingga kita mengambil jarak dari. Tapi Yesus yang datang itu menyatakan dirinya sebagai Raja Damai. Ia membawa damai, Ia membawa keadilan, dan itu Ia nyatakan di dalam dirinya. Oleh karena itu saudara kekasih, mari menerima damai yang Allah bawa dalam kehidupan kita. Kehadirannya bukan semata-mata jawaban atas persoalan ekonomi, bukan semata-mata jawaban atas segala kegentaran dan ketakutan kita atas persoalan sakit penyakit, bukan hanya persoalan kemanusiaan kita selama di dunia ini, tetapi Dia adalah jawaban yang Allah nyatakan untuk memberikan damai dalam kehidupan kita. Rasa damai yang Allah berikan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berjalan, berhadapan dengan berbagai persoalan, dan kita percaya bersamanya kita akan menang. Sama seperti Lazarus yang dibangkitkan itu. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus saat itu menjadi saksi atas peristiwa itu. Saudara kekasih, semua perkara-perkara yang terjadi dalam peristiwa ini memang kadang sulit untuk dimengerti. Dan itu juga dinyatakan pada ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Sama seperti lirik lagu yang sering kita dengarkan dan nyanyikan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Dalam kehidupan kita ini banyak perkara, banyak peristiwa yang kadang susah untuk kita pahami. Otak kita yang terbatas kadang hanya menyentuh sisi luar dari penyataan Allah dalam kehidupan dunia ini. Segala sesuatu berjalan seperti sebuah rahasia dan misteri. Tetapi kalau kita tetap setia kepadanya,
Kita percaya bahwa walaupun tidak kita mengerti, tidak kita pahami jalan-jalan Tuhan, tapi Dia akan nyatakan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita harus tetap setia kepada Allah, percaya pada firman-Nya. Janjinya akan menguatkan kita, mengokohkan iman percaya kita. Sama seperti para murid yang menjadi saksi peristiwa itu. Pada awalnya mereka dikatakan tidak mengerti akan hal itu, tetapi kemudian mereka pahami dan mereka tahu bahwa itu tentang Dia. Sama seperti peristiwa yang kita alami sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa maksud dari segala peristiwa ini. Kecemasan-kecemasan yang hadir akibat dari wabah COVID-19. Saat ini tidak tahu apa maksudnya, apa tujuannya. Tetapi nanti kalau kita setia kepada Allah, maka kita percaya, kita akan memahami bahwa semua ini adalah proses yang harus kita lalui. Tetapi di dalamnya juga kita akan melihat kemuliaan Allah yang telah menyatakan diri. Oleh karena itu, kita harus merendahkan diri dan tetap percaya kepadanya. Tidak ada gunanya menjadi ragu, bahkan berbantah-bantah. Dikatakan dalam nats ini bahwa orang-orang Farisi yang selama ini menjadi orang-orang yang selalu membuli Yesus, menjadi orang-orang yang mencari kesalahan Yesus, akhirnya pada ayat 19 dikatakan, mereka berbicara seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Akhirnya raja itu, raja di atas segala raja, akan dinyatakan kemuliaannya, kuasa yang ada padanya akan nyata di tengah-tengah dunia. Orang menolak atau menerima Dia, tetapi Dia akan menyatakan dirinya, kemahakuasaannya, kemuliaannya. Oleh karena itu mari bersama-sama dengan Tuhan yang kita percayai, kita terus berjalan mengalami semua peristiwa ini, dan kita meneguhkan iman percaya kita untuk tetap setia kepadanya. Amin. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Terima kasih buat lawatan-Mu kepada kami, Yesus yang hadir melawat kami, yang turun ke tengah-tengah dunia, telah memberikan kekuatan kepada kami, memberi pengharapan untuk senantiasa bergerak dan berjuang dalam hidup, mengikut Tuhan, menyatakan kemuliaan-Nya, menjadi garam dan terang. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan keluarga ini.
agar kami senantiasa beroleh sukacita, kebahagiaan yang daripada-Mu, bersama dengan seluruh orang-orang percaya di muka bumi, untuk senantiasa terus menikmati berkat dan kemurahan. Kami percaya Tuhan melindungi kami dari berbagai mara bahaya, dari berbagai wabah, sakit penyakit, termasuk virus COVID-19. Tuhan akan melindungi kami dari segala mara bahaya. Kau akan berikan kami keselamatan, kehidupan dan sukacita, karena darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Itu adalah obat, itu adalah kuasa bagi kami yang mentahirkan kehidupan kami, agar kami beroleh berkat sukacita dalam hidup ini. Kau lindungi keluarga kami dimanapun berada, dan seluruh umat-Mu, seluruh hamba-Mu yang melayani pada hari ini, gereja-Mu, agar kami senantiasa setia memuji memuliakan Tuhan. Kami bawa dalam doa saudara-saudara kami, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyatakan kebesaran dan kuasa-Mu. Selamatkanlah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.